Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dalam lindungannya, dilancarkan segala urusannya, dan semakin baik nih, semakin bagus progres menuju persiapan tes CPNS 2024. Ya, seperti biasa kita akan membahas soal TIU. Ada banyak sekali ya soal TIU ini, ada banyak bagiannya, ada verbal, ada logika figural, kemudian ada deret angka, ada soal cerita, perbandingan, dan lain-lain yang tentunya teman-teman bisa lihat di video-video yang lainnya. Oke, langsung saja kita bahas ya soal nomor 1. Tentukan satu gambar yang berbeda dengan gambar yang lainnya. Seperti biasa, silakan teman-teman jawab. Saya beri waktu 15 detik. 15 detik dimulai dari sekarang. Ya, sudah cukup teman-teman 15 detik. Ini adalah soal seri figural ya sebenarnya ya, tetapi mungkin dengan kemasan yang berbeda gitu ya. Kalau ketemu soal seperti ini, kita pakai logika ya. Mana gambar yang berbeda dari yang lainnya? Ini gampang sekali teman-teman. Ini semuanya membentuk garis lengkung ya. Ada yang lengkungnya ke kanan, ada yang lengkungnya ke kiri. Tapi ada satu yang berbeda, yang mana? Iya, yang ini ya. Gambar yang ini yang berbeda. Kenapa? Karena semua lengkungannya itu nggak ada tutup. Kecuali kalau ini seperti ini. Ya, ini berarti sama dengan gambar yang lainnya gitu. Sangat gampang ya untuk soal nomor 1 ya. Ya, selanjutnya kita lanjut ya, soal nomor 2. Seperti biasa teman-teman silakan siapkan coret-coretannya ya untuk membantu menjawab ya bareng-bareng. Oke, kita baca soal nomor 2. 1/3 dikali 5,5 ditambah 5,5 dibagi 11/4. Ya, silakan dijawab teman-teman. 15 detik dimulai dari sekarang. Cukup 15 detik. Oh ya, teman-teman, saya mohon maaf ya kalau ada backsound yang sedikit mengganggu. Semoga backsound itu tidak mengurangi esensi kita untuk belajar bareng-bareng ya. Oke, kalau nemu soal seperti ini, yuk kita tulis ulang ya soalnya. 1/3 dikali 5,5 ditambah 5,5 dibagi dengan 11/4 ya. Ketemu soal seperti ini, jangan lupa yang dioperasikan adalah yang perkalian dan pembagian dulu. Maka operasinya adalah seperti ini ya. Oke, nah untuk nggak susah, ini seperti apa teman-teman? Kalau pingin nggak susah, jangan dioperasikan semuanya satu persatu, pakai pendekatan aja kayak di video-video yang sebelumnya. Kalau ketemu soal berhitung, jadi kita tidak perlu menghitung semuanya, kita pakai pendekatan aja gitu ya. Nah, kenapa sih teman-teman kok ini bisa pakai rumus pendekatan? Bisa pakai cara pendekatan? Karena lihat di sini angkanya jauh-jauh. Ya, kita bisa pakai pendekatan ketika angkanya jauh-jauh, gitu ya. Ya, jadi ini 4/1/3 dikali 5,5. Oke, ini 4/1/3, 1/3 itu kan 0,3 ya teman-teman ya. Jadi kalau ditulis berarti 4,3 gitu ya, dikali 5,5. Nah, kita lihat nih, 4 kali 5 itu adalah 20. Nah, sisanya 0,5-nya dikali 4 itu adalah 2. Ya, 0,5 dikali 4 itu adalah 2. Kemudian sisanya ini adalah 0,3 nih. 0,3 dikali 5. Kurang lebih hasilnya adalah 1,5-an gitu ya, 1,5x gitu ya. Berarti ini adalah 22. Yang ini aja. Nah, kemudian kita operasikan nih yang ini. 5,5 dibagi 11,4. Ingat, kalau ada pembagian berarti kita tinggal kalikan tetapi dibalik. 5,5 dikali 4/11 gitu ya. Oke, ini bisa nih dicoret. Ya, berarti ini tinggal 5 dikali 4 dibagi 11, ini sama aja dengan 55 dibagi 10 ya, dikali 4 per 11. Per 11. Sama dengan 55 kali 4, 220 ya.
dibagi dengan 110. Oke, coret 22 dibagi 11 ini adalah 2. Nah, ini tadi 22 nih. Oh, sorry, 22 tambah 1,5. Sorry. 23,5. 23,5 ditambah dengan ini, dengan operasi yang ini ditambah 2. Maka hasilnya adalah 25,5 gitu ya, kurang lebih seperti itu. Tapi ini lihat ya, tadi masih ada X, berarti koma X. 5x gitu ya, 5x ini juga 5x gitu ya. Kira-kira begitulah. Hasilnya mendekati 25. Mana nih yang hasilnya 25? Ya, jawabannya adalah A gitu ya. Jadi nggak perlu panjang, nggak perlu menyelesaikan semua operasinya, hanya pakai rumus pendekatan, hanya pakai cara pendekatan gitu ya, supaya kita menghemat waktu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 3. Pak Ato mendapat sumbangan 8 karung beras. Untuk setiap karung beratnya 50 kg. Beras dibagikan kepada 20 orang tetangganya, maka tiap tetangga akan memperoleh beras sebanyak, silakan 15 detik dimulai dari sekarang. Ya, cukup 15 detik untuk soal ini, sangat gampang ya. Jadi Pak Ato itu dapat 8 karung yang setiap karungnya itu adalah 50 kg. Jadi total kilogramnya itu adalah 8 karung dikali 50 kg. 400 kg gitu ya. Dari 8 karung ini totalnya adalah 400 kg. Nah, beras ini dibagikan kepada 20 orang tetangganya, dibagi dengan 20 orang. Jadi setiap orang ini dapatnya, maka setiap tetangga ya akan mendapatkan 40 dibagi 2, 20 kg. Ya, gampang sekali soal nomor 3. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 4. Sebuah mobil menempuh jarak antara kota A dengan kota B dalam waktu 4 jam, sementara bus memerlukan waktu 6 jam untuk jarak yang sama. Jika mobil dan bus berangkat bersamaan dari kota A ke kota B, berapa jam lebih cepat mobil dibandingkan bus untuk sampai ke kota B? Silakan 15 detik dimulai dari sekarang. Ya, sudah selesai. Ini juga sangat mudah sekali ya. Jadi bus itu perlu waktu 6 jam untuk dari kota A. Nah, mobil ini butuh waktu 4 jam dari kota A ke kota B. Jadi berapa jam lebih cepat? Ya sudah, tinggal 4 jam dikurang 6 jam, maka selisihnya adalah 2 jam. Oke, jawabannya yang C. Saya yakin nomor 4 teman-teman benar semua ya. Amin. Yuk kita lanjut ya ke soal berikutnya. Semoga soalnya lebih sulit ya untuk lebih mengasah teman-teman dalam persiapan menuju tes CPNS 2024. Yuk kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 5. Alis sedang berenang di dalam kolam renang pada pagi hari. Kalimat tersebut tidak sama dengan, silakan 15 detik dimulai dari sekarang. Ya, cukup 15 detik. Ada apa aja di sini? Kata kerjanya ada berenang. Di mana? Di kolam renang. Kapan? Pagi hari. Kita lihat ya. Opsi A, Bob sedang berlari di taman pada pagi hari. Wah, ini mirip banget nih. Yang ditanya adalah tidak sama ya. Kemudian yang B, Carol sedang bersepeda di jalan raya pagi-pagi. Ini juga mirip banget ya. Ada kata kerja, ada kata waktu di pagi hari. Kemudian yang C, Dave sedang bermain sepak bola di lapangan pagi ini. Ini juga mirip. Yang E, Emily sedang jogging di pantai pada pagi yang cerah ya. Ini juga mirip ya. Kemudian yang E, Frank sedang duduk di teras rumah menikmati matahari terbit. Nah, soal ini menjebak ya teman-teman. Yang mana nih jawabannya? Sekilas sama semua ya teman-teman. Nah, yang jawaban yang benar dari soal nomor 5 ini adalah yang E, yang tidak ada kaitannya. Karena dia duduk di teras menikmati matahari terbit. Walaupun sama-sama ya menunjukkan pagi hari sebenarnya, tapi ini merupakan konteks yang berbeda dari kalimat yang lain. Jadi nomor 5 jawabannya yang adalah yang E.
Oke, kita lanjut ya ke soal berikutnya, soal nomor 6. Pak Tony merupakan seorang petani sukses di desanya. Ia memiliki sebuah kebun yang sangat luas dan biasanya ditanam dengan bermacam-macam tanaman. Pak Tony memiliki beberapa karyawan yang ikut membantunya untuk merawat tanaman-tanaman Pak Tony. Diketahui juga bahwa saat ini kebun Pak Tony ditanami dengan tanaman cabai dan tomat dengan bibit unggul. Sepertiga dari luas kebun ditanami dengan tanaman tomat dan selebihnya ditanami dengan cabai. Tanaman tersebut dipupuk dan disiram secara berkala dan teratur. Ketika sudah memasuki masa panen, Pak Tony dibantu karyawannya memetik cabai dan tomat setiap hari Minggu dan Rabu. Hasil panen cabai dan tomat dibawa ke pasar pada esok harinya untuk dijual ke toko tani. Selain menjual cabai dan tomat, Pak Tony juga menjual bibit cabai dan tomat yang banyak dicari oleh petani-petani lainnya. Maka jika ada kalimat hasil panen Pak Tony dibawa ke pasar setiap hari Minggu dan Kamis, maka kesimpulannya adalah silakan di 15 detik dimulai dari sekarang. Ya, cukup 15 detik. Coba perhatikan di sini ada kata-kata ketika sudah memasuki masa panen, Pak Tony bantu karyawannya memetik cabai dan tomat setiap hari Minggu dan Rabu. Kemudian kalimat selanjutnya, hasil panen cabai dan tomat dibawa ke pasar pada esok harinya untuk dijual ke toko tani. Berarti esok harinya dari hari Minggu adalah hari Senin dan Kamis untuk dijual. Jadi hasil panen Pak Tony dibawa ke pasar untuk dijual ya ke toko tani itu adalah hari Senin dan Kamis, bukan hari Minggu dan Kamis. Jadi kesimpulannya adalah salah. Oke, lanjut ya ke soal berikutnya. Soal nomor 7. 32 ditambah minus 6 dibagi 3 adalah, silakan 15 detik dimulai dari sekarang. Ya, cukup 15 detik. Ini soal gampang sekali. Jangan lupa untuk selalu mendahulukan operasi perkalian dan pembagian dibandingkan dengan pengurangan dan penjumlahan. Oke, jadi ini dikunci dulu nih, digembok dulu. Jadi minus 6 dibagi 3 itu adalah minus 2. Jadi operasinya menjadi 32 ditambah min 2. Maka sama dengan 32 dikurang 2 sama dengan 30. Jawabannya adalah C. Oke, kita lanjut ya ke soal berikutnya, soal nomor 8. Diketahui sebuah bak mandi A dapat diisi penuh dengan 4 keran dalam 1 jam 10 menit. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P, Q, dan R berikut berdasarkan informasi yang diberikan? P 1 jam 20 menit, Q jumlah waktu yang dibutuhkan 7 keran untuk mengisi penuh bak mandi, R 30 menit. Silakan dikerjakan 15 detik dimulai dari sekarang. Ya, cukup 15 detik. Ini angkanya sudah diketahui ya, yang P dan R. Yang P adalah 1 jam 20 menit, yang R adalah 30 menit. Kita mau cari nih yang Q. Yang Q adalah jumlah waktu yang dibutuhkan 7 keran untuk mengisi penuh bak mandi. Nah, di sini diketahui bahwa 4 keran itu perlu waktu 1 jam 10 menit ya. 4 keran itu perlu waktu 4 jam 10 menit, itu artinya 70 menit. Maka kalau dibutuhkan untuk 7 keran, maka ini adalah X menit. Oke, ya, oke. Kita pahami ya kalau seperti ini. Nah, jadi sebuah bak mandi itu dapat diisi penuh dengan 4 keran dalam waktu 70 menit. Nah, kalau 7 keran ini berapa menit? Oke, kalau ketemu perbandingan seperti ini, kita harus telaah dulu nih perbandingannya senilai atau berbalik nilai gitu ya. Ini katanya kalau waktunya, kalau kita mau penuhin satu bak mandi penuh, kalau dengan 4 keran, maka butuh waktu 70 menit. Logikanya, kalau kita menggunakan 7 keran, mau penuhin satu bak mandi penuh, maka harusnya waktunya semakin banyak atau semakin sedikit? Iya, semakin sedikit ya. Maka kalau seperti itu, maka perbandingannya ini namanya perbandingan berbalik
nilai. Oke. Nah, karena perbandingan berbalik nilai, maka X menit harusnya kalau senilai itu kan 7 dibagi 4 ya. Karena berbalik nilai, maka 4 dibagi 7. 4 keran dibagi 7 keran dikali dengan menitnya gitu, dikali 70 menit. Maka hasilnya adalah 40 gitu ya, 40 menit. Benar ya, bahwa kalau kita pakai 7 keran untuk menuhin satu bak mandi, maka waktunya semakin cepat gitu ya. Maka yang Q adalah 40 gitu ya. Yang Q nilainya adalah 40. Maka yang P ini 70, yang R ini adalah 30 ya. Dalam menit ya. 30 menit, 70 menit, 40 menit, 30 menit. Maka persamaannya bisa dituliskan seperti apa? Bisa dituliskan sebagai P lebih besar dari Q lebih besar daripada R gitu ya, atau R lebih kecil. Nah, karena ini P semuanya, maka R lebih kecil dari Q dan lebih kecil dari P ini nggak ada. Maka kita pakai persamaan yang ini, P lebih besar dari Q dan lebih besar dari R. Maka jawabannya adalah yang C gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 9. 6, 5, 8, min 8, min 9, min 6, 6, 5, 8. Bilangan berikutnya untuk pola bilangan tersebut adalah, silakan 15 detik dimulai dari sekarang. Ya, sudah cukup 15 detik. Kalau dirasa waktunya masih kurang, boleh di pause dulu ya videonya ya, dilanjutkan pengerjaannya. Kita tulis ulang ya. 6, 5, 8, min 8, min 9, min 6, 6, 5, 8 ya. Ada pola yang cantik nggak teman-teman? Ya, agak kurang kelihatan ya untuk pola yang cantik ya, karena ini angkanya agak variatif ya. Oke, kalau seperti itu kita operasikan saja satu persatu per deret angkanya. 6 ke 5 ini min 1, 5 ke 8 ini plus 3, 8 ke min 8 ini min 16, min 8 ke min 9 ini adalah min 1. Oke, ini sepertinya sudah kelihatan ya. Ini dari min 16 ini bukan ya. Ini harusnya adalah dikali dengan min 1 gitu ya. Tapi kita lihat ya nanti ya. Min 9 ke min 6 ini adalah plus 3. 6 ke min 6 ke 6 ya. Sama ya, dikali dengan min 1 ya. Polanya berarti ini bukan min 16 tapi dikali dengan min 1. Maka 6 ke 5 ini min 1 plus 3, pasti ini adalah dikali dengan min 1. Maka di sini adalah min 8. Jadi jawaban yang benar adalah yang D. Oke, kita lanjut ke soal terakhir, soal nomor 10. Jangan lupa tapi teman-teman untuk komen ya, nanti dari 10 soal benar berapa. Boleh komen di kolom komentar. Oke, 88, 86, 91, 94, 92, 97, 100. Angka selanjutnya adalah, silakan 15 detik dimulai dari sekarang. Ya, cukup 15 detik. Oke, kita tulis ulang ya. 88, 86, 91, 94, 92, 97, 100. Maka angka selanjutnya adalah, ya, ada angka cantik yang terlihat lompat-lompat. Ya, nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada, kita operasikan satu persatu aja. 88 ke 86 ini min 2. Kemudian 86 ke 91 ini plus 5. 91 ke 94 ini plus 3, 94 ke 92 ini min 2, 92 ke 95 ini plus 5, ya 97 ke 100 ini plus 3, maka polanya mengulang ya, min 2 plus 5 plus 3, min 2 plus 5 plus 3, maka di sini adalah min 2, maka hasilnya adalah 98, jawabannya adalah B. Oke, terima kasih teman-teman, jangan lupa tonton terus video-video yang lainnya ya. Ada banyak videonya, TIU, TWK, TKP, bahkan soal-soal P3K yang lain pun ada. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.